Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani paruh waktu ya. Pada kali ini saya ingin memberikan sedikit opini ya, tapi disclaimer ya, artinya bukan saran. Ini hanya sekedar opini saja. Pada kenyataannya banyak petani yang memiliki waktu luang ya, di luar kegiatan utamanya ya. Sebenarnya mereka bisa kita arahkan untuk pemanfaatan waktu luang ya, yaitu dengan cara memanfaatkan limbah pertanian yang mereka hasilkan ya. Sejauh ini berdasarkan analisis kami ya, para petani cenderung untuk stagnan dalam hal metode penanaman ya. Nah, misalnya pembibitan durian ya, itu terlalu lama ya. Nah, pada kali ini saya ingin memberikan sedikit cara bagaimana memanfaatkan waktu luang ini pagi hari sebelum mulai kegiatan kerja ya, masih jam 06 ya, 00 ya. Kebetulan ini ada limbah di rumah ya, sampah durian. Nah, ini bisa merupakan investasi, artinya daripada terbuang sia-sia ya, ini bisa menghasilkan uang di masa yang datang ya. Caranya ya tentunya kita gunakan sebagai media tanam langsung ya, media tanam langsung ya. Ini ada satu biji durian ya, cukup ya. Nah, cukup ya. Kemudian kita isi tanah ya, tanpa pupuk ya, tanpa pupuk, sekali lagi tanpa pupuk, tanah murni ya, tanah murni ya. Oke, ini jangan terlalu penuh ya, cukup segini saja. Nah, cukup segini saja. Nah, lalu biji durian ya, yang ada 3 biji ya, 3 biji kita tanam di sini ya. Cukup 3 biji saja ya, cukup 3 biji saja di sini ya. Ini contohnya ya, 3 biji, jangan terlalu banyak. Nah, ini nanti akan tumbuh nah seperti ini ya, 3 biji. Nah, ini pohonnya cukup kuat ya. Nah, ini tumbuh 3 biji. Kalau kita ingin hasil sampingan, kita bisa menanam cabai ya, cabai. Nah, ini durian 3 biji, ini cabai. Dan nanti kalau sudah menghasilkan, ini cabainya sudah berbuah, ini duriannya 3 biji ya. Nanti kita gabung ya, kita gabung nih 3 biji ya. Nah, ini sudah memiliki harga ya. Kemudian setelah itu kita sambung pucuk. Nah, bukan sambung pucuk, sambung cabang. Nah, ini setiap cabang kita ini jadi ini ada beberapa varietas ya. Ini bawor, ini duri hitam, dan ini bangka. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini yang saya maksud investasi nih ya. Setelah begini ya, maka kita bisa menanamnya ya, enggak lama ini buah ya. Ini durian bangka tembaga ya. Nah, nanti kalau sudah sekitar 3 tahun, nah bisa kita pruning ya. Tapi kalau kita mau jual ini ya, saya tanya itu ya minimal 150.000 ya, minimal ya. Bayangkan saja ya, ini dalam waktu 6 bulan ya, sudah menghasilkan 150.000 itu kalau kita jual bibit.
Nah, selama menunggu 6 bulan kita bisa menanam cabai di polybagnya. Nah, ini bisa mengatasi kelangkaan cabai. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita tanam nih. Lebih bagus daripada durian bibit yang beli karena kita langsung dari biji. Dan bagaimana caranya supaya varietasnya bisa bagus, ya kita tambah ya dengan varietas lain di setiap cabangnya ya. Kita buat transfer branch ya. Nah, ini bahkan kita bisa potong ya, kita potong ya, kita sambung akar nih ya, sambung akar. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini adalah hasil sambung akar ya. Ini sudah mulai tumbuh tunas. Nah, ini tunas-tunasnya, dan ini setara dengan cangkok ya. Nah, ini juga nih ya. Bayangkan kalau kita harus dari biji langsung ya, itu terlalu lama ya. Ini baru 1 bulan ya, dan banyak ya. Ini juga nih. Nah, ini dari batang durian yang sudah cukup besar yang tadi kita sambung akar ya. Nih adalah sambung akar ya. Dan ini kalau bisa kita tanam di pot yang besar ya, itu akan lebih tinggi nilai ekonominya ya, karena bisa dipindah-pindahkan ya. Jadi kira-kira kreativitas di dalam bercocok tanam itu perlu dikembangkan terus-menerus. Nah, ini saya ambil contoh tadi ya. Ini kita ulangi lagi ya. Kita masukkan ya. Ini dalam memasukkan ini yang ada pangkal duriannya, ini ada kelobotnya, dan yang halus ya, yang halus di atas ya, yang halus di atas. Nah, ini yang ada bekas daging buahnya di bawah. Nah, udah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian cuma kita tutup sedikit saja, dan ini udah tidak usah diapa-apakan lagi, dibiarkan ya, nggak usah disiram, nggak udah diapa-apakan, biar dia tumbuh sendiri. Kenapa? Karena lembab ya, ada kulit durian yang bisa menyerap air ya ketika hujan. Seminggu bertahan seperti ini, belum pernah disiram ya. Harus Anda lihat bahwa bibit durian yang bagus itu adalah daunnya yang selalu tua ya. Jadi ketika dipindahkan itu tidak layu ya. Jadi kalau ada daun muda seperti ini ya, daun muda seperti ini kita buang ya, seperti. Jadi daunnya layu. Kalau ada daun muda seperti ini kita buang. Kenapa? Kita ingin bibit yang batangnya besar, bukan hanya tinggi seperti ini nanti ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat bibit durian di tukang jual itu kan tinggi, tapi batangnya kecil. Ya, kita ingin batangnya besar tapi tingginya tidak terlalu tinggi lah ya. Paling 1 meter lah. Jadi ini kita potong jadi nanti bisa buah dalam usia yang tidak terlalu lama, atau tingginya tidak lebih dari 2 meter lah. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.